Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sedama. Terimalah salam kasih dalam Dhamma, Soti Hontu, Namo Buddhaya. Untuk memulai puja bakti pada hari ini, saya sebagai pemimpin puja bakti akan menyalakan lilin dan dupa umat mengiringi dengan lagu Kami Memuja. Kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa untuk penamaskaran, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja untuk penamaskaran, terpujilah namamu. Terpujilah Sang Buddha. Selanjutnya, marilah kita buka puja bakti hari ini dengan melakukan Namakara Pata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Bhagavato Sawaka Sanghang Namami. Iyamam hako mayang Bhagawantang saranang gata yono Bhagawa satta yasa cak mayang Bhagavato dhammang rojema imehi sakkarehi tang Bhagawantang sasa dhammang sasa waka sanggang
Abipujaya. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbaba Ganamakarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang saranagamana pathang barnamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang Pancasika pada pathang banamase. Panatipata Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapahmadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho. Wicacarana sampanno sugato lokawidu. Anuttaro purisa dhammasarati. Satta dewa manusanang buddha bhagawati. Handamayang dhammanusatinayang karomase. Swakatom bhagavata dhammo. Sanditiko akaliko ehipasiko.
O panaiko pacatang weditapo winyui ti Handamayang sangganusatinayang karomase Supati panno bhagavato sawaka sanggo Uju panno bhagavato sawaka sanggo Nyaya patipanno bhagavato sawaka sanggo Sami patipanno bhagavato sawaka sanggo Yadidang cattari purisa yugan di atta purisa pukala Esa bhagavato sawaka sanggo Ahuneyo pahuneyo dakineyo Anjali karaniyo Anuttarang punya ketang lokasa ti Handamayang sacakiryaga tayo banamase Nati me sarananganyang Bodom be saranang warang Etena sacawa cena Soti te hotu sabada Nati me sarananganyang Damo me saranang warang Etena sacawa cena Soti teo tu sabada Nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang Etena sacawa cena Sati teo tu sabada Handamayang manggala sutang namase Ewam me sutang Ekang samayang bagawa Sawati yang wiharati Cetawane anatapindikasa arame Atako anyatara dewata Abikantaya ratiya abikantawana Kewala kapang jetawanang opasetwa Yena bhagavate nupasang kami Opasanggamit wa bhagavantang abiwadet wa ekamantang atas ekamantang titha kosa dewata Magawantang gataya acabasi Bahudewa manusaca Manggalani acintayung Akang kamana sotanang
Bruhi manggalamuttamang asewana cabalanang panditanan ca sewana puja ca pujaniyanang etamanggalamuttamang Patiru pade sawasoca Pupe cakata punyata Atasamma panidica Etamanggalamuttamang Bahusacan jasi panca Winayo jasusikito Subasita caya waca Etamanggalamuttamang Mata pitu upadanang Potadara sasanggaho Anakula cakamanta Etamanggalamuttamang Danan cadamma cariyaca Nyatakanan casanggaho Anawacani kamani Etamanggalamuttamang Arati wirati papa Majapana casanyamo Apamado cadamesu Etamanggalamuttamang Garawo caniwatoca Santoti cakatanyuta Kalena dhamma sawanang Etamanggalamuttamang Kanti caso wacasata Samananan cadasanang Kalena dhamma sakaca Etamanggalamuttamang Tapo cabrahmacariyanca Arya saca nadasanang Nimbana sacikiriyaca Etamanggalamuttamang Potasalokadamehi Citang yasana kampati Asokang wirajang gemang Etamanggalamuttamang Etadisandikatwana Sabbatama parajita Sabbata sotingga cantik Tande sang manggalamuttammanti. Selanjutnya marilah kita buka halaman 38. Handamayang Brahma Wihara Paranang Karomase Ahang Sukitomi Nidukomi Aweromi Apyapacomi Anikohomi Sukiyatanang pariharami Sabbe satta sukita hontu
Nidukkha hontu, awera hontu, abhyapacca hontu, anigga hontu, sukiyatanang pariharantu, sabbe satta dukkha pamuccantu, sabbe satta maladda sampatito wikacantu, sabbe satta kammasaka kammadayada kammayoni kammabandu kammapatisarana yang kamang karisanti kalyanang wa papakang wa tasadaya bawisanti. Setelah membaca parita, marilah kita bersama-sama untuk melakukan meditasi. Silakan untuk duduk dengan posisi yang nyaman. Dan marilah kita menggunakan objek meta atau cinta kasih dalam meditasi kali ini untuk semua makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kita, untuk para leluhur, meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Sabe sata bhavantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembabaran Dhamma yang akan disampaikan oleh Bapak Made Aryana. Topik yang akan disampaikan oleh Bapak Made Aryana pada hari ini adalah penebusan dosa. Kepada Bapak Made Aryana, saya persilakan. Bapak Ibu, Saudara Sedama yang berbahagia, sebelum kita sharing Dhamma, berbincang Dhamma, alangkah baiknya kita semua bersikap anjali untuk mengagungkan Guru Agung kita, Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammacare sukang sethi. Bapak Ibu Saudara Sedama yang berbahagia, saya ucapkan selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Saya izin buka masker ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya diminta untuk bisa sharing Dhamma karena saya juga ya masih belajar sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sedama. Ya mungkin sudah berapa lama ya saya tidak ke Samagiwirya. Ternyata Wihara Samagiwirya cukup ya memiliki perkembangan yang luar biasa ya. Kalau dulu semasa saya aktif di sini ya itu banyak yang sudah berkeluarga, istilahnya sudah sepuh-sepuh ya wihara. Saya lihat sekarang ini sudah regenerasi. Sekarang ini banyak anak-anak muda ya yang masih lama-lama ya. Ada kita yang mungkin ya di sini ada beberapa yang masih saya kenal. Yang lainnya sepertinya sudah tidak tahu kemana ya. Sudah berganti yang muda-muda. Ini yang muda-muda di sini ya. Kebanyakan kemungkinan masih kuliah ya. Ya. Apa dari Malang semua atau ada yang dari luar Malang? Dari luar Malang ada ya? Ya, sama seperti saya. Saya pun dari luar Malang ya. Perantau ya. Ya. Sekarang ya saya mungkin tidak tinggal di Malang. Sekarang saya posisi tinggal di Wonogiri. Ada yang sudah pernah ke sana? Nah, sudah ya. Nah, Wonogiri. Ada yang sudah pernah ke Wonogiri. Wonogiri itu perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya, kalau Jawa Timurnya pojoknya itu Ponorogo. Ya. Nah, nanti sebelum ke Jawa Tengah pasti Wonogiri dulu. Nah,
sekarang tinggal di sana. Justru banyak hal yang saya dapat, hal yang menarik dari pengalaman hidup. Karena setiap kehidupan kita itu Bapak Ibu, setiap hari itu kita punya pengalaman, ya, punya pelajaran dalam kehidupan kita. Setiap orang punya pengalaman pelajaran hidup mesti yang berbeda-beda. Ya, kalau dulu setibanya saya di Wonogiri, ini cerita dulu ya, sebelum saya masuk nanti tema diskusi Dhamma kita. Kalau dulu saya waktu pertama masuk di Wonogiri, saya juga merasa kebingungan mau cari wihara. Pernah saudara-saudara mengalami seperti itu? Datang ke tempat baru, nah kita merasa sebagai umat Buddha, karena kita kalau merasa sebagai umat Buddha, wihara itu adalah tempat kita untuk melakukan kebaikan, menanam kebajikan, melakukan ritual kita adalah di wihara, ketemu umat. Pasti kan seperti itu ya. Tapi ada juga umat itu, sebagian umat itu kalau ke wihara itu tunggu undangan dulu. Ada di sini? Kalau tidak diundang dia tidak datang ke wihara. Saya harap mahasiswa tidak ada yang seperti itu ya. Kalau tidak diajak temannya, ayo ke wihara gitu. Nah, dia tidak akan ada niat untuk datang ke wihara ya. Tidak ada semangat dalam dirinya itu untuk datang ke wihara melakukan puja. Ya, banyak yang seperti itu. Jangankan masyarakat-masyarakat yang umum, banyak juga istilahnya seperti orang-orang yang terpelajar, ya, mereka pun ya hanya mempelajari Dhamma itu sebatas teori, ya, sebatas teori, tapi aplikasinya dalam prakteknya mereka itu masih sangat-sangat kurang. Ya, banyak saya temukan. Ya, pada saat tiba di Wonogiri, saya juga merasa bingung cari wihara. Akhirnya saya melakukan pendekatan kepada sesepuh-sesepuh di Wonogiri sana. Saya tanya-tanya, dulunya Wonogiri itu hampir mayoritas adalah umat Buddha. Luar biasa zaman itu. Hampir satu kecamatan itu, satu Kabupaten Wonogiri itu umat Buddhanya luar biasa. Bahkan ada satu tempat itu namanya makam Buddha. Ya, di sana itu ada satu makam namanya makam Buddha, tapi sekarang sudah berubah. Ya, katanya dulu itu makam itu kalau orang mau ketemuan di mana itu jadi ancar-ancarnya patokannya itu makam itu. Ya ketemuan di makam Buddha gitu ya. Tapi itu udah banyak digali sekarang, diambil kayak ya kalau makam itu digali dia cari harta karunnya ya. Zaman-zaman dulu itu. Nah, setelah berjalannya waktu ya, umat Buddha di sana itu mengalami kesurutan yang luar biasa. Biasanya umat Buddha ya sudah seperti itu ya, pasang surut ya. Nah, kesurutan yang luar biasa. Nah, saya tanya, wihara di sini di mana? Akhirnya ditunjukkan di satu tempat, itu wihara kecil. Ya, saya kira itu wihara itu sudah milik umat Buddha. Ya, sudah miliknya umat Buddha yang memang istilahnya itu wihara sudah dipakai untuk puja bakti. Tapi karena umatnya sudah tidak ada, akhirnya wihara itu tidak berfungsi lagi. Ya, akhirnya saya datang ke sana, ya salah satunya kalau kenal Pak Suji ya, nah, salah satu teman saya di sana ya, dia bendahara wihara juga di sana. Nah, kita tanya-tanya, ada Pak Puji, kita tanya-tanya ini wihara di sini nih bagaimana umatnya? Waduh, umatnya sudah nggak ada Pak, ya. Kalau mau ya silahkan diisi, ya. Kalau mau silahkan diisi. Bahkan ada satu wihara di kota itu yang dulunya dari kelenteng itu berubah menjadi wihara, namanya Romo Damatano, itu dari dulu Romo siapa? Satu Romo di sana itu. Dia mendirikan satu kelenteng, setelah mengenal Buddhis, kelenteng itu dirubah menjadi wihara. Tapi Romonya meninggal, wiharanya tidak keurus sama sekali. Nah, sempat saya mengurus itu wihara. Akhirnya karena kita sedikit, ya, kita ini minoritas sekali. Akhirnya kita sedikit, kalau sedikit kita terpecah-pecah ini bagaimana umat Buddha yang tidak tampak sama sekali. Akhirnya ayo kita kumpul jadi satu, rapat jadi satu. Kita coba untuk istilahnya memperbaiki, merenovasi wihara ini. Akhirnya dari situ bikunya pun waktu itu belum ada, Bapak Ibu yang membina. Karena apa? Lokasinya jauh sekali. Ya, kalau dari Semarang, mungkin dari Jogja, dari Salatiga sana, itu mau ke Wonogiri itu jauh, ya. Biasanya harus naik tol. Ya untungnya ada Bante Sujano yang setelah kita punya semangat itu Bante Sujano baru masuk ke sana juga, ya, ke Wonogiri itu. Akhirnya
kita sepakat untuk menghidupkan kembali aktivitas wihara itu. Kita tanya-tanya bagaimana kalau kita mau membangun, mau renovasi kan harus jelas ya Bapak Ibu ya. Tanahnya, kondisinya harus jelas. Jangan sampai nanti ada kejadian wihara sudah dibangun, sudah jadi terus tanahnya tidak tahu siapa yang punya, nanti sudah gedungnya berdiri megah, dijual. Atau beralih fungsi dari rumah kan jadi apa ya. Akhirnya kita tanya-tanya, ternyata itu masih wihara itu di atas tanah negara. Wah, ini kalau mau dibangun ini repot lagi. Akhirnya kita pendekatan lagi ke Pak RT, Pak Camatnya di sana. Bisa nggak kita minta ini tanah untuk kita urus menjadi milik wihara? Nah, untungnya mereka karena di sana mungkin dulunya mayoritas Buddhis, kita tidak ada kesulitan sama sekali. Boleh, malah ada dukungan yang luar biasa. Akhirnya kita urus, kita sertifikatkan atas milik wihara, langsung kita serahkan ke Sangga. Waktu itu diterima sama Bante Joti. Nah, mau membangun karena kondisi tanahnya segitiga di dekat kali ya, itu kalau dibangun maunya 3 lantai ya, bangun 3 lantai jangan-jangan nanti ambruk. Akhirnya ditunda. Nah, ada orang mau jual tanah, ya mau jual tanah, orangnya itu tidak mau jual ke wihara Bapak Ibu, karena tidak mau jual ke wihara ya sudah kita biarkan saja tuh ya. Akhirnya pandemi, masuk masa pandemi, orangnya sudah tidak mampu bayar angsurannya di bank, akhirnya dijual. Yang bisa beli pada saat itu ya wihara. Akhirnya kembali ke wihara lagi. Kalau sudah milik ya, kalau sudah milik akan kembali lagi. Akhirnya dibelilah oleh wihara, akhirnya kita cari dana, ya dibantu para donatur, akhirnya berdirilah sekarang wihara di sana. Nanti kalau Bapak Ibu, Saudara sekalian ke Wonogiri, mampir ke wihara Serada Dhamma. Ya, wihara Serada Dhamma itu kalau yang sekarang tempat baru sudah didirikan wihara 2 lantai, hampir sama dengan di sini ya, kurang lebih besarnya. Nanti yang wihara lama itu kita gunakan untuk sekolah minggu. Karena sekarang di sana dengan kita mendirikan itu, sekarang umat Buddha bukan asli Wonogiri, dari berbagai tempat pendatang kayak saudara-saudara ini. Ya, pendatang. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, dari mana-mana. Sekarang kita berusaha merangkul mereka itu untuk aktif di wihara itu. Sekarang itu ya kita bersyukur anak-anak SMP itu sudah ada sekitar 40 anak. Nah, 40 anak tinggal di total aja orang tuanya ada berapa. Jadi kalau puja bakti itu kita mengadakan puja bakti apalagi acara-acara besar ya. Karena di sana ada kampus Buddha ya. Ya itu ratusan yang bisa hadir. Nah, itu sekarang masih kondisi tetap terus membangun ya, tetap membangun ya dengan semangat seperti itu ya. Saya harap ya umat di sini juga di Samagi Wirya ya sama-sama di sini juga saya lihat oh masih membangun, berarti oh semangatnya umat Wihara Samagi Wirya ini luar biasa ya. Nanti akan didukung oleh generasi muda ini ya, seperti itu. Nah, itu saja ya mungkin pengalaman yang mungkin nanti saya ceritakan kepada Bapak Ibu yang nanti kalau ke Wonogiri bisa cari banyak Pak Madi di mana ya. Rumah saya juga tidak jauh dari wihara. Karena memang saya dari dulu itu punya keinginan itu kalau punya rumah itu tidak jauh-jauh dari wihara ya. Karena apa? Kalau jauh-jauh seperti sekarang saya merasa jauh ya, mau ke sini ya hampir 1 jam. Macet ya. Hampir 1 jam ke Samagi Wirya. Kalau di Wonogiri itu tidak macet sama sekali ya. 10 menit sudah sampai wihara. Nah, Bapak Ibu Saudara sedama, tema pada saat ini adalah penebusan dosa. Kira-kira saya kalau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sedama, pernahkah Anda melakukan dosa? Pernah? Sudah berapa banyak dosa yang Anda lakukan pada saat ini? Bisa dihitung tidak? Kalau dalam sehari mungkin kita punya 1 catatan, ya, punya 1 catatan. Setiap jam atau setiap detik, setiap menitnya kita catat. Dalam pikiran, ucapan dan perbuatan kita, ya, kita bisa kalkulasi, ya. Dalam sehari ini, dalam pikiran saja, banyak pikiran positif atau negatif yang kita lakukan. Coba, yang bisa introspeksi siapa? Adalah diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri. Mungkin sekarang ada yang umurnya sudah 60 tahun, kayak masih muda ABG semua ini ya.
ABG semua ya. Yang di atas 17 tahun? Wah, ini masih muda-muda semua ya. Di atas 50 tahun? Oh, ada di atas 50 tahun. Berarti ini masih ada yang di atas 50 tahun ya. Kalau Cik Rita masih muda. Ya. Nah, kalau kita mau mengintrospeksi diri kita ya, dalam kehidupan ini, bahasa umumnya ya, sering orang mengatakan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan salah yang kita lakukan ya, atau perbuatan keliru yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu ya, itu dikatakan dosa ya. Padahal kalau dosa dalam agama Buddha sudah berbeda arti. Loba, dosa, moha ya, sudah berbeda arti. Nah, kalau bagaimana dengan kita umat Buddha ya? Apakah kita mengenal istilah itu ya? Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, terjemahan dosa itu adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma agama. Ya, itu dikatakan dosa. Ya. Banyak tidak perilaku kita selama hidup itu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma-norma agama. Banyak tidak? Banyak? Banyak ya. Yang tahu kan introspeksi diri kita sendiri. Banyak. Sekarang sebagai umat Buddha, bagaimana kita menebus dosa atau kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita ini ya, bisa kita tebus itu bagaimana caranya? Dengan cara sesuai dengan agama Buddha. Ya. Kalau mungkin ada satu keyakinan ya. Ada yang berkeyakinan orang itu berbuat salah, berbuat keliru, ya, melakukan kesalahan bisa diampuni. Ya. Kalau dia meyakini sesuatu hal, ya. Kamu dengan yakin semua dosa-dosa kesalahanmu akan dia hapus, disapu bersih. Enak tidak kalau seperti itu? Itu kayak bin salah bin, ya. Ya, kalau ini saudara-saudara sedamai kalau datang ke wihara, ada yang enggak tadi bin salah bin, baru berpikir di kos-kosan atau di rumah, saya pengen ke wihara, langsung tiba-tiba muncul di wihara. Ada? Itu bin salah bin. Ya. Nyatanya, logikanya tidak ada. Itu hanya satu mindset, satu dogma. Ya. Untuk apa? Untuk mereka itu memiliki keyakinan pada satu ajaran tertentu. Tapi secara logikanya itu tidak masuk akal Bapak Ibu. Coba sekarang berpikir seperti ini. Kalau kita melakukan kesalahan, ya jangankan kepada Sang Buddha atau kepada seorang biku, kepada sesama kita, sesama teman saja. Atau kita mungkin di sekolah, kalau di sini ada yang kuliah, ujian, ya, kita dikasih satu pertanyaan, kita jawab salah. Kira-kira kalau minta ampun, minta maaf dan lain sebagainya kepada dosen, kira-kira nilainya bisa berubah tidak? Bisa tidak? Tidak bisa. Mau berubah seperti apa? Ya Anda harus melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan? Ya sesuai yang diminta oleh dosen Anda. Itu mungkin nanti akan ada tambahan nilai. Ya, untuk merubah nilai Anda yang tadinya jelek menjadi lebih baik. Ya kan? Logikanya seperti itu. Sama dalam kehidupan kita. Kita selama hidup banyak sekali hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Sekarang bagaimana kita untuk menebus ini? Atau istilah dalam Buddhisnya adalah karma buruk yang kita lakukan selama hidup. Bagaimana kita harus menghapus atau menebus? Memang ada karma yang bisa dinetralisir, ada karma yang tidak bisa dinetralisir Bapak Ibu. Apa itu yang tidak bisa dinetralisir karma-karma buruk? Kalau seperti seorang biku adalah melakukan kesalahan para jika. Apa itu? Kalau kita mengenal dalam Buddhis, karma buruk ya, yang akan menjebloskan makhluk itu ke neraka awici, yang tidak mungkin ya, tidak masuk ke neraka awici, istilah karma yang sangat berat, ada beberapa hal. Salah satunya adalah membunuh kedua orang tua.
itu Anda sampai kapanpun, ya, kalau Anda melakukan itu karma buruk yang tidak mungkin Anda akan tebus, tidak akan bisa Anda hapuskan. Pasti akan Anda alami suatu saat. Tapi kalau karma-karma yang ringan-ringan, yang kadarnya agak ringan-ringan, bisa tidak Pak kita kikis atau kita kurangi kadarnya? Sangat bisa. Bahkan karma itu bisa tidak muncul dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Melakukan kebaikan. Hal yang sebaliknya. Jadi kalau sekarang kita melakukan kesalahan dalam kehidupan kita, kalau kita sering ke wihara ya, kita akan punya kesadaran, akan punya mindset, oh iya, saya tadi telah berbuat salah. Karena kita sering datang ke wihara, sering mendengarkan ceramah, sering meditasi, akan muncul di dalam pikiran kita, oh iya, kesalahan ini harus segera saya netralkan. Dengan cara apa? Berbuat baik. Ya. Tapi kalau kita tidak sering mendengarkan dhamma, tidak sering datang ke wihara, tidak memiliki wawasan pengetahuan dhamma, kesalahan itu bablas terus, ya. Berjalan terus, nanti sudah sampai umur 50-60 tahun baru, ya, punya pemikiran, oh iya, dulu saya masih muda itu kelakuan saya itu luar biasa. 5 sila itu tidak ada yang selamat, Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang selamat. Satu pun tidak selamat, ya, semua dilanggar. Ada yang seperti itu ya? Punya pengalaman begitu ya. Kalau biasanya masih muda kan berpikir, masih muda, hidup hanya satu kali ya. Dibuat seneng-seneng aja. Ada yang punya pemikiran begitu? Hidup hanya sekali, kita buat seneng-seneng aja. Untuk apa hidup sekali kita cari susah? Ya kan? Untuk apa hidup sekali kita susah-susah? Hidup sekali ini kesempatan, ya sudah seneng-seneng. Apa yang ingin dilakukan semua. Ada punya pemikiran seperti itu? Ada tidak? Tidak ya, yang muda-muda ini. Tidak Pak, nggak tahu nanti kalau di luar mudah-mudahan enggak ya. Ya, mudah-mudahan enggak. Ya. Karena apa? Kita sudah belajar dhamma. Bapak Ibu Saudara sedama, itulah cara kita ya untuk mengurangi, menetralisir ya kadar-kadar karma buruk atau dosa yang kita lakukan selama kehidupan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, merawat batin ya sama dengan merawat jasmani kita. Kalau biasanya jasmani seseorang semakin umur, semakin muda, semakin cantik, begitu ya? Apa semakin umur, semakin tua, semakin jelek? Bagaimana konsepnya perubahan hukum alam ini? Biasanya kalau semakin umur, semakin tua, terus semakin cantik, semakin jelek. Rambutnya akan berubah, yang tadinya hitam menjadi putih. Nah, kalau Anda perhatikan dalam kehidupan kita di masyarakat, ya, perhatikan, mungkin Anda punya teman, ya, sama-sama seumuran waktu sekolah. Orang yang fisiknya dirawat, ya, perawatan istilahnya, ya, sama kita punya teman yang fisiknya tidak dirawat, sama-sama umur umpamanya 50 atau 60 tahun. Kira-kira perubahannya, perbedaannya ada atau tidak? Ada apa tidak? Ada. Ya kan? Orang yang perawatan, fisiknya dirawat, ya, kalau setiap minggu itu masuk salon, ya, di facial dan lain sebagainya, kasih krim-krim pengencang kulit dan lain sebagainya, dia umur 50 tahun, 60 tahun masih kelihatan ABG. Ya, masih kelihatan cantik. Tapi coba lihat teman kita yang mungkin seumuran tapi kerjanya di sawah, macul, ngarit padi, ya, terus ngaritin ternak, yang ngurus diri saja tidak sempat, ya. Anda lihat, ya, kira-kira seumuran tapi kok fisiknya berbeda sekali, keriput, jelek, hitam, ya, hidup lagi, ya, katanya begitu ya. Nah, akan kelihatan perubahannya, perbedaannya itu akan kelihatan. Sama dengan batin kita, Bapak Ibu. Ya.
Batin kita sama seperti perubahan fisik kita. Batin orang yang tidak terlatih, ya, kalau kejahatan ini tidak pernah dia kendalikan di dalam dirinya, semakin lama itu semakin berkembang luar biasa. Loba dosa mohanya itu semakin luar biasa. Kadang-kadang semakin tua itu bukan semakin melunak, tapi semakin tua semakin jadi. Ini tua-tua keladi. Ya. Yang tadinya mungkin masih muda, ya, cara berpikirnya tidak kaku. Sudah semakin umur, semakin tua kok tambah pekok katanya, tambah kaku cara berpikirnya ya. Kalau orang Jawa Timur bilang pekok katanya. Bukan makanan itu ya yang tidak di Jawa Timur itu apa tuh Pak katanya. Ya cara berpikir yang kaku ya, makin keras gitu. Ada tidak Anda di sini punya orang tua? Mungkin Anda dulu kecil ini, saya lihat Bapak Ibu dulu itu kalau waktu saya masih kecil rajin ke wihara ya. Terus cara berpikirnya kalau nasehatin tuh bagus. Semakin tua kok perubahannya kok semakin berbeda. Tidak mau ke wihara, cara berpikirnya tambah kaku, ya, tambah pekok ya, dikasih masukan itu makin sulit. Ada tidak Anda punya orang tua seperti itu? Ada tidak? Apa orang tua saya ini semakin tua ini malah semakin bijaksana, Pak. Berarti itu perkembangannya bagus, ya. Ada? Anda punya orang tua seperti itu? Mungkin semakin tua akan semakin bijaksana, batinnya semakin bagus. Malah kalau kita membaca cerita-cerita Buddhis ya di zaman-zaman Sang Buddha ya. Kalau kita mau meniru di zaman Sang Buddha itu, Anda pernah membaca cerita tentang Raja Cakawati, raja dari segala raja. Arti ya, di zaman Sang Buddha dulu raja dari segala raja di seluruh dunia itu dinamakan Raja Cakawati. Ya, Raja Cakawati ini adalah raja dari segala raja. Di zaman dulu ternyata hal ini Bapak Ibu di zaman Sang Buddha itu cara penebusan dosa atau kesalahan ini sudah banyak dilakukan oleh mereka. Ya, kalau kita melihat dari cerita Raja Cakawati ya itu dia memimpin sekian banyak ya, kerajaan. Dia punya satu tradisi yang luar biasa. Kalau setiap hari Uposatha, dia akan melakukan atasila. Di sini ada tidak setiap Uposatha atasila? Itu salah satu loh caranya untuk menebus dosa kita, kesalahan kita, karma-karma buruk kita. Itu pasti. Nah, satu hal yang istimewa seorang Raja Cakawati adalah dia akan meninggalkan tahta kerajaannya, ya. Nanti kalau roda Cakadama itu, roda dama sudah muncul, terus dia punya salah satu tanda rambutnya itu sudah putih satu, berarti itu tandanya dia harus melepaskan tahtanya, meninggalkan kehidupan duniawi. Di sini ada yang sudah beruban? Jadi yang muncul uban satu itu harus meninggalkan keduniawian sebenarnya. Bukan malah melekati keduniawian, ya. Ya. Kalau kita meniru itu ya, Raja Cakawati ya. Jadi muncul uban satu sudah berpikir, oh ini waktunya saya harus meninggalkan keduniawian. Bahkan saya pernah cerita dengan salah satu biku malah. Ya, jadi sekarang ya masih jadi biku. Ya, kok beliau guyon ya. Dulu masih muda katanya, wah sudah. Oh, kayaknya apa semua sudah pernah dilakukan. Sudah tua masanya untuk menebus dosa, menebus kesalahan. Istilahnya melakukan karma buruk, mengurangi karma buruk di masa lampau. Dia malah hidup selibat menjadi seorang biku. Itu hal yang positif, hal yang bagus. Nanti kalau di sini kira-kira Bapak Ibu yang sudah mungkin, waduh Pak, dulu kesalahan saya itu sudah luar biasa yang saya lakukan semasih muda ya. Ini kayaknya memang benar ini kata Pak Madi, sekarang udah umur 50 atau 55 tahun. Kayaknya sudah saya lepaskan, saya hidup selibat sajalah, jadi atasilani atau mungkin jadi biku ya, boleh ya. Nah, boleh ya. Itu karma baik luar biasa. Begitu juga Anda yang masih muda-muda, jangan berpikir, oh, belajar kehidupan selibat atau atasila nanti sajalah kalau sudah tua. Itu nanti Anda terlambat ya. Karena apa? Hidup kita itu tidaklah pasti. Yang pasti dalam kehidupan apa? Kematian. Ya, tidak pasti. Makanya kalau masih muda,
sebelum berumah tangga ya, sebelum punya anak, punya istri atau punya suami, itu sebenarnya waktu luang kita luar biasa loh. Ya, kalau kita bisa pergunakan dengan baik. Banyak, oh ada latihan Pabaja sama Nera 2 minggu, mungkin di Batu atau mungkin biasanya di Jawa Tengah ya, di Mendut sana. Kalau Anda punya waktu, gunakan waktu itu dengan baik. Ya, tapi itulah sering kelemahan kita Bapak Ibu. Kita itu sebagai umat Buddha itu, ya karena memang kita umat Buddha kalau di Indonesia ini kan baru berkembang ya. Tapi kalau kita ke negara-negara Buddhis itu, ya itu orang jadi biku terus lepas itu sudah biasa. Keluar masuk kehidupan Pabajita itu sudah biasa. Yang penting tidak lebih dari 7 kali ya. Kalau sudah 7 kali tidak boleh. Nah, itu sudah biasa. Ya. Tapi kita di Indonesia, kalau ada biku lepas itu heboh. Ya tidak? Kayaknya, wah kalau sudah jadi biku itu tidak boleh lepas. Ya. Harus seumur hidup, sudah harga mati. Kasihan yang jalanin, stres. Ya. Anda saya suruh masuk begitu ya bisa stres ya. Nah, jadi itu kemampuan masing-masing, karmanya yang mendukung itu sendiri-sendiri. Makanya salah satu dhamma yang pernah disampaikan Sang Buddha adalah ada beberapa hal yang sangat sulit ya bisa kita lakukan dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Salah satunya adalah hidup sebagai seorang samana. Walaupun itu hanya sebentar, tidak semua orang punya kesempatan seperti itu untuk memasuki kehidupan seorang Pabajita. Ya kan? Coba di sini yang pernah sudah ikutan latihan menjadi samanera 2 minggu saja. Ada tidak? Belum ada. Ya. Nanti kalau saya nanti ngisi di sini mudah-mudahan sudah ada. Ya. Kalau di sini ibu-ibunya mungkin yang cewek-cewek. Sekarang kalau Sangga Theravada sudah punya Astinda ya. Perkumpulan Atasilani Indonesia itu ya. Nah, ada tidak yang sudah pernah ikut Pabaja menjadi Atasilani? Belum. Ya mudah-mudahan nanti ada niat, ada keinginan untuk mencoba ya, untuk ikut Pabaja menjadi Atasilani. Kalau di negara Buddhis, ya ini masih muda-muda ya. Ini juga jadi referensi mungkin untuk yang Bapak Ibunya. Kalau di negara Buddhis, orang mau berumah tangga yang ditanya apa? Bukan hartanya berapa banyak. Kalau di sini Anda punya apa? Ya begitu ya. Naiknya apa gitu. Kalau naik kuda ya jangan ya. Ya. Kalau di negara Buddhis apa? Sertifikat. Sertifikat apa? Bukan tanah ya. Bukan sertifikat tanah, sertifikat rumah, bukan itu. Apa? Sertifikat Pabaja. Sudah pernah hidup menjadi samanera, menjadi biku belum? Itu syaratnya. Kalau kita kan di sini nggak ada ya. Kita belum. Nggak ada syaratnya. Apa itu menjamin, Pak? Kalau sudah menjadi Atasilani samanera itu mesti kehidupan rumah tangganya tidak ada masalah. Ya tidak menjamin. Tidak menjamin. Minimal dia itu sudah memiliki wawasan pengetahuan pandangan hidup yang berbeda dengan orang pada umumnya. Ya. Pengetahuannya itu akan lebih daripada orang pada umumnya. Karena udah hidup selibat dia akan sudah bisa membedakan, ya. Nanti ini bisa saja nanti kalau Bapak Ibu punya atau anak-anak ada waktu, ayo ikut jadi samanera. Nah, itu adalah salah satu Bapak Ibu untuk kita menebus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lampau. Ya, makanya kalau di teman-teman kita mungkin yang berkeyakinan lain, ya biasanya pas hari puasa, ya masa puasa itu kan itu adalah masa untuk melakukan pertobatan. Ya, menebus kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dari sekian hari atau sekian bulan yang pernah dia jalani selama hidupnya. Itu 1 bulan itu dia akan kusuk, ya, akan fokus melakukan puasa, ibadah. Itu apa sih sebenarnya? Mengurangi karma buruk yang pernah dia lakukan di masa-masa lalu. Terus kita umat Buddha ada tidak, Pak? Ada. Ada kan? Ada tidak? Mana? Hah? Kalau kita SPD, sebulan pendalaman dhamma, ya, bukan penghayatan ya, bukan hanya dihayati dalam sebulan, tapi didalami. Ya, sebulan pendalaman
Dhamma. Dalam sebulan pendalaman Dhamma, itu sebenarnya kalau di negara Buddhis, orang itu tinggalnya ya di lingkungan wihara, pakaiannya putih-putih. Apa yang dilakukan? Ya meditasi, baca parita, belajar Dhamma, harusnya kan seperti itu ya. Tapi kalau kita di sini belum bisa. Nanti anak-anak makan apa? Anak siapa yang ngantar sekolah kan belum bisa ya. Tapi minimal itu kalau atasila bisa dilakukan di rumah masing-masing. Ya. Itu caranya. Kita juga ada tradisi itu. Ya. Kita ada tradisi itu. Yang memang kalau kita latih, kita jalankan, itu manfaatnya luar biasa Bapak Ibu. Ya, SPD itu. Jadi kalau SPD biasanya kan umat datang ke wihara itu setiap hari ya, puja bakti, mendengarkan dhamma di sana, iya kan? Iya, setiap hari. Jadi itulah kesempatan bisa kita gunakan. Jadi kalau di tradisi Buddhis, kalau untuk para biku apa? Itu bukan hanya untuk umat awam loh Bapak Ibu. Para biku pun berlaku juga. Coba, kalau seorang biku itu menjalankan winaya. Winaya kebikuan itu luar biasa banyaknya. Kalau seorang biku itu melakukan kesalahan, ya dalam praktek Dhamma Winaya, nanti pada saat hari Uposatha, bulan gelap, bulan terang, itu ada pengakuan kesalahan. Di depan siapa? Di depan para biku yang lainnya. Itu ada ritualnya. Tapi kalau kita kayaknya belum terbiasa ya, kalau melakukan kesalahan kita minta maaf kayaknya masih canggung ya. Masih belum terbiasa. Padahal para biku itu sudah dari zaman Sang Buddha, itu sudah diajarkan. Jadi kalau ada melakukan kesalahan, melanggar Dhamma Winaya, kalau yang nggak berat ya, bukan parajika ya. Kalau parajika ya sudah ditendang, sudah keluar dari sangga ya, sudah tidak bisa lagi. Tapi istilahnya yang masih sangga disesa, pelanggaran-pelanggaran ringan, itu masih bisa diampuni dengan cara apa? Melakukan ya upacara yang tadi pengakuan kesalahan di depan biku-biku yang lain. Oh Bante, banyak. Tadi saya mungkin hari apa, tanggal berapa saya melakukan kesalahan seperti ini. Nanti akan ada ya sanksinya juga ya, hukumannya. Seperti samanera. Kalau samanera itu danda kamang gitu ya. Jadi kalau samanera umpamanya biasa pindah patah, menjatuhkan bol saja. Biasanya kalau nggak kuat megangnya itu kan licin ya. Blung jatuh. Itu ada hukumannya juga. Ada penebusan kesalahannya juga. Ya sama dalam kehidupan kita juga. Ya, kita sebagai umat awam, dan sebagai umat Buddha, kita bisa belajar dari situ. Oh iya, hari ini kayaknya saya melakukan hal yang kurang baik dalam kehidupan saya. Ini harus saya tebus, saya kurangi dengan cara apa? Lakukan kebaikan. Karena dengan cara itu, saudara-saudara yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa ya datang ke wihara. Biasanya kalau orang datang ke wihara dalam kondisi bahagia atau menderita sih? Kebanyakan. Dalam kondisi senang atau dalam kondisi susah biasanya? Senang ya, itu yang sudah mengerti. Biasanya datang ke wihara itu kebanyakan dalam kondisi susah. Ya itu sudah menjadi istilahnya mindset orang pada umumnya ya. Orang datang ke tempat ibadah biasanya kalau dia mengalami kesusahan, kesulitan, ya, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Datang ke depan altar, yo Sang Buddha ampuni kesalahan saya, sujud-sujud sampai jungkir balik yang glosor-glosor sampai hitam jidatnya ya, sampai lecet-lecet lututnya. Kira-kira bisa tidak hilang dosa-dosa atau kesalahan karma buruk yang Anda lakukan? Bisa hilang tidak? Tidak bisa. Bagaimana cara menghilangkan? Anda harus lakukan kebajikan itu dengan cara berdana, datang ke wihara membaca parita, itu salah satu media. Makanya kadang ada orang berpikir, sebagai umat Buddha itu tidak penting datang ke wihara. Ada kan yang berpikir seperti itu? Berbuat baik saja sudah cukup. Dikira itu datang ke wihara apa berbuat karma buruk. Nah, ya. Padahal datang ke wihara kan berbuat karma baik ya. Kenapa dianggap itu tidak penting? Padahal orang memiliki satu keyakinan, pintu gerbangnya adalah tempat ibadah. Orang itu bisa mengukurnya dari situ, Bapak Ibu. Ya, kita bisa mengukur dari situ. Jadi kalau umat Buddha tempatnya apa? Ya wihara. Biasanya seminggu cuman 1 kali. Teman-teman kita yang lain sehari bisa 5 kali. Luar biasa.
Tapi ya ada juga umat Buddha mungkin yang di rumah atau di sini sudah terbiasa di kos-kosan puja bakti kalau sore, begitu ya? Yang masih kos-kos ini ya. Ada nggak di kos-kosan buat altar gitu terus untuk puja bakti ada? Enggak Pak, takut nanti dibilang syirik ya. Bau dupa, dikira saya dukun lagi ya. Anda kalau berpikir seperti itu tuh bagaimana? Kadang-kadang itu sebagai umat Buddha itu takut untuk mengakui identitasnya sendiri. Ada tidak di sini sebagai umat Buddha takut mengakui identitasnya sendiri? Pasang hiu di depan mungkin masyarakat yang tidak umum itu takut. Ya. Waduh nanti saya dijauhin Pak kalau saya pasang hiu dikira memuja setan, memuja apa. Ya. Takut. Masih ada istilahnya mengganjal di dalam dirinya. Itu berarti keyakinan kita akan Buddha Dhamma itu masih belum kuat. Kalau kita sudah kuat, ya kita lakukan ibadah ya sesuai dengan keyakinan kita. Kalau orang tanya, ngapain kau pakai dupa? Dupa ini melambangkan kebajikan. Harumnya kebajikan ya bisa meluas tersebar sampai kemanapun. Tapi harumnya dupa hanya sebatas ya, ruangan mungkin. Lingkungan sekitar yang memang asapnya dupa itu sampai di situ. Ya, tapi tidak bisa dia melompati lautan. Ya, sampai lautan sudah hilang paling 100 meter. Saya sudah tidak kecium baunya ya. Kecuali dupanya itu dibantu sama parfum. Ya, semprot-semprot gitu ya. Nah, baru bisa. Itu. Jadi kita sebagai umat Buddha jangan takut untuk mengakui perbedaan kita. Karena memang hidup itu adalah berbeda. Ya. Hidup itu berbeda. Jadi di setiap perbedaan akan muncul satu keindahan Bapak Ibu. Saya sering dimanapun saya berada sekarang seperti di Wonogiri. Wonogiri itu Bapak Ibu karena sekarang umatnya sudah tinggal sedikit dan sudah sepuh-sepuh. Anaknya itu tidak ada yang ikut keyakinan orang tuanya. Kira-kira kalau Anda punya anak, terus anak Anda tidak mengikuti keyakinan Anda, itu salah siapa? Salah siapa? Apa salah bantenya? Salah romonya? Tidak membimbing. Lah, Anda orang tua, apa buat anak aja misalnya? Karena sebagai orang tua itu paling sulit itu melahirkan apa mendidik? Mendidik paling sulit. Melahirkan 10, 12 bisa. Mendidik 2 anak itu stres. Saya ya sudah merasakan 2 anak stres. Luar biasa memang ya. Mendidik itu tidak gampang. Anda yang masih muda-muda mungkin belum merasakan ya. Nanti akan ada masanya. Kecuali Anda jadi biku. Ya. Kalau Anda jadi biku ya tidak akan merasakan mendidik anak. Ya. Nah, jadi mendidik itu yang luar biasa sulitnya. Ya. Di sana di Wonogiri itu kejadian seperti itu. Ya, anaknya tidak ada sekarang yang Buddhis. Umatnya sudah sepuh-sepuh semua. Kalau saya masuk namanya daerah Manyaran itu ya. Kalau Wonogiri itu kan medannya gunung-gunung ya, terus hutan-hutan jati begitu. Saya masuk ke sana itu karena di sana sebagai penyuluh juga membina di sana itu. Umat tuh kalau dikunjungin senangnya luar biasa. Ya, karena merasa ada temannya. Kadang-kadang ini kita ini sebagai umat Buddha kalau tidak ada temannya itu merasa minder. Ada nggak di sini merasa begitu? Kalau satu kampus, mungkin satu ruangan ini Buddha sendiri gitu, merasa minder, terus merasa tidak enak. Ada yang seperti itu? Tidak ya? Nah, sini berarti luar biasa. Anda sebagai umat Buddha luar biasa. Karena ya saya yakin kalau sama Giwirya ini pembinaannya itu tidak kurang-kurang, ya. Para bantenya, terus romo-romonya itu membina, memberikan pengetahuan damanya itu luar biasa. Sekarang yang terpenting adalah prakteknya. Ya, prakteknya. Pengetahuan kita sudah punya, sudah banyak. Kalau tidak ada praktek, itu percuma. Ya, pengetahuan hanya seperti tong kosong, nyaring, bunyinya. Ya, Anda punya pengetahuan banyak. Tetapi karena pengetahuannya banyak, kadang-kadang itu tidak meniru ilmunya padi. Kadang-kadang itu sudah menjadi merasa hebat, pengetahuannya banyak. Yang tadinya kalau ketemu, oh ramah, tunduk, ya sopan. Sekarang makin tegak. Semakin sombong akunya semakin muncul. Wah, itu yang keliru di mana? Ya, bukan ajaran Sang Buddha yang keliru. Yang keliru adalah cara Anda menerapkannya.
cara kita menerapkannya. Karena harusnya kita makin sering belajar dhamma, harusnya meniru ilmunya ilmu padi. Semakin berisi semakin merunduk. Kalau semakin berisi semakin tegak, itu berarti padi kosong. Ya, sudah dimakan burung prit ya. Sudah ditotoli burung prit karena sudah tidak ada beban, naik begini dia ya. Nah, saya harap di sini Anda ini jangan seperti itu ya. Nah, ini apa? Salah satu, kalau kita sering datang ke wihara menjalankan dhamma, mempraktekkan dhamma, ini cara kita untuk menebus dosa seperti ilmunya ilmu padi. Loba dosa moha kita itu semakin berkurang. Makanya kalau datang ke wihara, ada temennya yang baru, ya itu apalagi mahasiswa dari tempat-tempat jauh ya, usahakan dari hal yang kecil saja. Ya, kita kadang-kadang ini sebagai umat awam ini sering dicekoki dhamma ini terlalu tinggi. Kadang-kadang yang tidak porsinya kita sebagai umat awam dikonsumsi, dikasih ke kita konsumsi itu mentah-mentah. Akhirnya porsi kita, topoksi kita itu tidak di situ lagi. Sebagai umat awam menjalankan prakteknya pabajita, ya keliru. Ya. Kalau Anda sebagai umat awam ya laksanakan Dhamma Winaya sebagai umat awam. Karena ada Bapak Ibu, umat sering dicekokin dhamma, para bante atau romo-romonya yang tinggi-tinggi gitu ya. Akhirnya di rumah itu kerjaan rumah males-malesan ya. Akhirnya apa? Yang penting meditasi, ke wihara, di rumah kerjaannya terbengkalai. Bahkan ada saya menemukan itu. Umat ya karena mungkin saking dekatnya sama bantenya itu. Jadi pagi-pagi langsung dana ke wihara. Bana ke bantenya. Kira-kira Anda kalau sebagai suami, Bapak Ibu, bapak-bapaknya ini, Anda sebagai suami, lihat istri Anda pagi-pagi langsung datang ke wihara, Anda bangun, istri Anda tidak ada di rumah, naik tidak tensi Anda? Naik tidak? Ini makan apa ini di rumah, istri kemana, ternyata sudah ke wihara dan makan. Istrinya, anaknya, suaminya, anaknya terbengkalai di rumah. Itu kira-kira bijak atau tidak? Tidak bijak. Nah, kerjaannya sebagai ibu rumah tangga apa? Ya urus dulu anak Anda, suami Anda. Selesai itu, ya baru ada waktu dana ke wihara. Atau yang paling bijaksana adalah sore hari sepakat dulu. Pak, besok kita ke wihara. Bu, kita besok ke wihara dana makan. Jadi besok kita mungkin makan di luar saja, tidak masak. Itu cara bijaksana. Tapi tidak Anda selintat-selintut istilahnya. Diam-diam langsung ngilang ya kayak Aladin ya. Suaminya tidak urus sudah muncul di wihara ya. Ya itu karma baik sebenarnya Anda berdana kepada biku itu karma baik, tapi Anda tidak bijaksana ya. Ya kita sebagai umat awam apa? Ya kalau kita sebagai umat awam ya kita memang tugas kita mencari nafkah, mengurus keluarga. Ya kita utamakan itu dulu. Mengurus keluarga, mencari nafkah, ya kita berdana menyokong kehidupan para biku itu kewajiban kita ya. Tapi jangan Anda meninggalkan kewajiban sebagai perumah tangga, melatih yang terlalu tinggi, kasihan di rumah ya. Kita harus bijaksana. Nanti mungkin ada masanya kita ikut mungkin vipassana atau pabaja 2 minggu. Kita tinggalkan semua urusan kerjaan di rumah. Kita fokus ya, tapi sudah izin ya, tidak ngilang ya, izin. Nanti Anda kalau ngilang sampai rumah dicerai Anda ya. Ya, nah, izin dulu, izin baik-baik, saya mau ikut latihan ya. Nah kalau boleh baru kita lakukan, kalau tidak boleh ya jangan ya, seperti itu. Nah tapi kalau masih muda kan belum ada izinnya, paling sama orang tua ya. Mah, saya mau latihan izin jadi samanera. Oh iya sana, lumayan uang sakunya kan tidak berkurang orang tua Anda ya. Kalau Anda 2 minggu sudah berapa Anda orang tua Anda ngirit kan? Nah, kan sudah diurus sama para bantenya di sana. Pakaian, makanan, ya semua sudah diurus sana ya. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sedama, bagaimana dalam kehidupan kita ini kita bisa mengurangi dosa atau karma buruk dalam kehidupan kita. Lakukan ya kebaikan ya. Keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan di masa lampau itu jadikan pelajaran. Ya. Jadikan pengalaman, tapi jangan diulang di masa yang akan datang ya. Jadi jangan Anda seperti seekor rusa yang kejebur 2 kali ke dalam kubangan lumpur ya. Jadi kalau sudah tahu itu salah, membawa penderitaan, jangan diulang. Jadikan pelajaran. Sekarang sudah memahami, mengerti dhamma, bagaimana caranya untuk mengikis itu?
lakukan hal-hal yang baik, yang mungkin dulunya sering mancing. Di sini ada yang dulu hobinya punya hobi mancing, kok masih muda ya, hobi mancing. Apalagi sekarang memang kalau kita datang ke tempat ya, tempat-tempat apa itu, hiburan-hiburan kayak di lapangan-lapangan itu ya. Nah, itu biasanya banyak di sana itu kolam-kolam ikan kecil-kecil itu ya. Anak sekarang diajarin mancing, sudah mancing dapat dilepasin lagi. Kasihan sebenarnya ya, menyiksa. Nah, kalau di sini ada punya hobi seperti itu. Dulu sekarang sudah mengerti dhamma, karena saya juga dulu masih SMP, SMA itu punya hobi seperti itu, hobi mancing, ya. Tapi setelah mengerti dhamma, mengerti ajaran Sang Buddha, sekarang sudah tidak mau melakukan lagi. Sekarang harus bagaimana? Dibalik. Sekarang harus banyak pangsen, banyak melepas, ya, banyak melepas. Karena apa? Kita harus mengurangi kadar karma buruk kita di masa lampau, ya, untuk kebaikan kita di masa depan, ya. Ada karma buruk yang memang bisa kita hilangkan total, ada yang tidak. Minimal itu terkikis, ya, kadarnya itu berkurang, ya, kadarnya berkurang. Jangan menunggu kita melakukan itu usia tua, tapi lakukanlah mulai sekarang. Karena kehidupan kita itu tidaklah pasti. Lakukan sekarang. Ada waktu, lakukan, ya. Kalau ada hal-hal yang buruk muncul di dalam pikiran kita, segera alihkan dengan pikiran-pikiran yang positif. Karena ya dengan cara itu kita harus memang berjuang dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Semua itu butuh perjuangan, ya. Mengikis karma buruk ya harus berjuang, melakukan karma baik ya harus berjuang. Semua itu perjuangan, ya. Tidak ada yang di sini itu hidup kita itu santai-santai, leha-leha, itu tidak ada, ya. Kita ingin memperbaiki nasib kita di masa yang akan datang, sekarang berjuang. Seperti itu. Semua itu berjuang. Butuh perjuangan, terus berjuang, berjuang, dan berjuang. Sampai nanti titik akhir kita mencapai tujuan tertinggi, nibbana. Tapi kapan mencapai titik itu? Oh, masih jauh, ya, masih jauh kita, ya. Tapi kita yakin, ya. Dhamma cari sukang seti, ya. Dhamma yang kita laksanakan, yakinlah dhamma yang kita laksanakan, ajaran Sang Buddha yang kita laksanakan, pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Kebajikan yang kita lakukan pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Makanya kita harus setiap saat, ya, karma-karma buruk atau dosa-dosa yang kita lakukan di masa lampau, inilah waktunya untuk kita mengikis mulai sekarang. Jangan tunggu, jangan menunda-nunda, ya. Karena kita masih punya kesempatan. Yang sekarang mungkin masih muda, sudah mengerti dhamma, sudah mengerti ajaran Sang Buddha, gunakan waktu itu dengan baik. Suruh berlatih meditasi, kalau ada latihan meditasi biasa di sini ya, ikut meditasi. Jangan tunggu, oh nanti aja Pak, kalau sudah tua baru latihan meditasi. Baru duduk 5 menit sudah kesemutan, encok, pegelinu, waduh, tantangannya tambah banyak, ya. Masih muda itu adalah kesempatan kita, kesempatan emas yang luar biasa kalau kita sudah mengerti ajaran Sang Buddha. Tapi kadang banyak juga umat, wah, yang istilahnya ya kayak menyesal gitu ya, istilahnya kok nggak dari dulu saya mengerti ajaran Sang Buddha, sudah umur segini saya baru mengerti. Dia mau berlatih tekun, ya fisiknya sudah tidak mendukung, ya. Sekarang kita yang fisik kita mendukung, kita masih muda, kita punya pengetahuan, ya. Latihlah batin kita dengan sebaik-baiknya, seperti kita merawat jasmani kita. Karena merawat batin sama dengan merawat jasmani. Kalau di sini mungkin kita sehari mandi 2 kali, ada? Atau cuma mandi sekali? Atau seminggu sekali? Irit air Pak, gitu ya. Kalau Anda memberikan asupan batin itu seperti memberi asupan jasmani, harusnya perkembangan batin kayak seperti perkembangan jasmani kita. Ya, kalau jasmaninya dirawat kan semakin elok, semakin cantik, enak dipandang. Sama jasmani kita kalau kita rawat, melatih untuk melepas, ya, melatih untuk mengurangi loba kita, dosa kita, moha kita, itu akan batin kita semakin lama semakin elok. Tapi itu terus latihan. Sama dengan merawat jasmani kita. Kalau kita hanya sekali saja perawatan seumur hidup, kira-kira bisa awet tidak? Awet nggak? Yang tadinya baru perawatan kenceng kulitnya. Ini kira-kira seminggu masih kenceng tidak ya? Mungkin kencengnya ke bawah ya, tidak lagi ke samping, kencengnya ke bawah. Nah sama, batin kita seperti itu juga. Oh dirawat, berlatih, terus meditasi, dilatih terus setiap hari walaupun sebentar-sebentar. Tapi latihannya berkesinambungan. Sama dengan merawat jasmani kita. Perawatannya pun harus ada step by step, ya, ada treatmentnya.
Ya kan? Makanya kulitnya bisa kencang, bisa bagus. Batin kita juga sama seperti itu. Jangan kita langsung, Pak, baru suruh ada bantinya meditasi. Ayo kita meditasi, bantinya ya sudah biasa meditasi ya. Meditasi setengah jam nggak ada apa-apanya, bahkan 1 jam pun nggak apa-apa. Tapi Anda kira-kira langsung setengah jam tidak pernah meditasi, apa yang terjadi? Mukanya kewanceng begini ya. Bisa-bisa konslet nanti. Ya. Bisa-bisa konslet. Banyak orang meditasi tidak dibimbing dengan baik malah konslet. Ya. Ya itu hati-hati juga. Kalau Anda memang kita meditasi, ya duduk tenang, rileks, ya perhatikan saja apa yang lebih dominan muncul dalam pikiran kita. Kalau kita mengingat sesuatu ya ingat kembali ke napas lagi ya. Terus dilatih seperti itu pelan-pelan. Batin kita latihannya juga butuh proses, ya butuh proses. Karena apa? Pikiran yang biasa liar kita harus latih, ya itu pun butuh waktu. Tidak bisa langsung duduk langsung Anda mencapai kesucian, itu tidak bisa, ya. Coba Anda kalau diajak meditasi kan begitu ya. Ngerasain tidak kalau meditasi? Ayo meditasi, bantainya setengah jam. Kira-kira Anda gelisah tidak? Kelesak ya. Sudah gelisah, pikirannya sudah kemana? Ini kok bantainya nggak selesai sih ya. Kalau sudah sabe, sata begitu baru wah langsung bahagia. Harusnya meditasi yang merasakan kebahagiaan kok selesai baru bahagia. Berarti kan itu ada yang salah ya, ada yang keliru Anda meditasinya. Kadang-kadang udah sabe, sata, bantu sekitar, wah kayak menemukan harta karun. Wah. Kalau masih meditasi kayak begini, kencang mukanya ya, sampai cemberut, bahkan ada yang nangis, ya. Itu lucu itu. Ya, sampai ada yang nangis. Bahkan dulu saya pas ikut Pak Baja itu, ada Atasilani itu, meditasi suruh vipassana itu, darinya duduknya masih begini ya, ngadepnya ke altar gitu. Setengah jam kemudian, saya lihat itu sudah berubah posisinya, sudah ke sini. Ya. 1 jam kemudian sudah belakangi altar, ya. Ini kayak gangsing. Wah, itu jadi hiburan kalau meditasi ya. Wah, lucu-lucu pokoknya ya. Nah, lucu-lucu jadinya. Nah, kalau Anda nanti kalau ikut retreat gitu umpamanya 1 hari apa 2 hari mesti kelakuannya lucu-lucu ya. Memang begitu. Kadang orang itu jangan kita berpikir meditasi kalau kita ada masalah, kita lagi stres baru meditasi, itu keliru, ya. Anda tidak stres saja kalau meditasi jadi stres ya. Iya tidak? Iya kan? Apalagi suatu vipassana jalan pelan, makan pelan ya. Banyak umat itu akhirnya kalau malam masih meditasi itu ngayal. Ya di luar tuh ngayal lihat bintang-bintang gitu ya. Jadi hiburan ya. Karena sudah suntuk, pikirannya sudah mumet ya. Cari hiburan gitu bintang, nanti ketawa-ketawa sendiri ya. Ya lucu juga jadinya. Jadi Anda jangan seperti itu ya. Meditasi lakukan secara bertahap, walaupun Anda cuman punya waktu 5 menit. Lakukan 5 menit fokus keluar masuknya napas ya. Kalau keluar masuknya napas jangan dikomentari. Napas masuk, napas keluar gitu ya. Kok tadi panjang, ini kok pendek ya? Lah Anda kok berkomentar jadinya ya. Jangan dikomentari, sudah bernapas saja secara alami. Fokus keluar masuknya napas. Banyak sekarang 5 menit, besoknya lagi latih jadi 10 menit. Gitu ya. Jadi kalau meditasi Anda jangan pernah berpikir cari ketenangan. Ya. Ada nggak di sini meditasi cari ketenangan? Tidak akan dapat. Tidak dapat Anda meditasi cari ketenangan. Justru dengan Anda melepas, Anda konsentrasi, Anda fokus, ketenangan itu datang sendiri. Itu hadiah dari meditasi konsentrasi yang kita lakukan. Ya, nanti mungkin tuh bisa saja nanti Anda praktekkan. Tapi saya tidak berbicara di situ ya. Nanti kapan-kapan latihan meditasi. Bagaimana kita melatih pikiran kita. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara Sedama ya, yang perlu kita latih, sama-sama kita berjuang dalam kehidupan ini. Anda berjuang, saya berjuang. Bukan berarti, saya lebih bagus. Tidak. Saya pun sama seperti saudara-saudara sedama belajar. Karena setiap saat, setiap hari kita akan menghadapi permasalahan, problem kehidupan yang berbeda-beda yang harus kita sikapi dengan bijak. Ya. Nah, terus kita berjuang di dalam dhamma, terus kita berusaha mengurangi karma-karma buruk kita dalam kehidupan ini, sehingga di kehidupan kita yang akan datang, di masa yang akan datang, ya kita menjadi lebih baik, kehidupan kita menjadi lebih baik, sehingga kita bisa lebih cepat ya untuk mencapai tujuan terakhir kita adalah nibbana. Ya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sotihotu Namo Buddhaya.
Terima kasih kepada Bapak Mada Adnyana atas sharing damai yang telah diberikan. Semoga membuat kami semakin semangat dalam menjalankan ajaran Sang Buddha. Selanjutnya, saya sampaikan pengumuman untuk Puja Bakti minggu depan akan diisi oleh Bapak Arya Wangsa Franky dengan topik 3B, Bajik dan Bijak Bergaul. Kemudian saya sampaikan juga untuk siang harinya pada tanggal 16 akan dilaksanakan Sanggadana Masa Katina di Yayasan Padepokan Dhammadippa Arama. Bagi teman-teman, khususnya bagi teman-teman Yot Semagi Wirya, bagi yang membutuhkan tumpangan untuk berangkat ke Padepokan Dhammadippa Arama, dapat menghubungi saya, Evan. Selanjutnya, terkait dengan dana paramita, dapat melakukan dana paramita di kotak yang telah tersedia di belakang, atau juga dapat melakukan transfer ke nomor rekening Yayasan Samagi Wirya. Dapat dilihat di layar bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang mengakses Puja Bakti pada hari ini melalui Zoom. Selanjutnya akan ada Dhamma Gita atau menyanyikan lagu Buddhis yang akan dipandu oleh Ailinda. Untuk Ailinda, saya mohon untuk ke depan. Dan semoga melalui Dhamma Gita ini membuat kita semakin mendalami Dhamma. Jadi kita menyanyikan dan mendalami lirik-liriknya agar kita juga semakin semangat menjalankan ajaran Buddha. Silakan Ai. Terima kasih Evan. Ayo kita melakukan Dhamma Gita ya. Setelah kita mendengarkan Dhamma Desana, baca Parita, sekarang kita melakukan Dhamma Gita dengan meresapi lagu Dhamma, ya Dhamma yang apa? Dengan judul Pejuang Dhamma. Ya, kita lihat di slide. Ada liriknya, Pejuang Dhamma. Untuk sementara kita nggak pakai musik dulu ya. Kita belajar nanti mungkin dari anak muda-mudi yang bisa musik mungkin bisa tampil ya. Banyak yang bisa lagu Pejuang Dhamma. Bisa ya. Kalau yang bisa keras ya. Kita sama-sama belajar. Nah, Ilinda ya belajar nih. Buka aja ya. Pejuang Dhamma ciptaan Huni Yadi ya. Mari kita mulai ya. 1, 2, 3. Dhamma yang sempurna, indah di setiap baitnya, dengan menghayatinya, damai hati kita. Bersama Dhamma kita selalu bahagia. Majulah kita mengembangkan Buddha Dhamma. Ingat, kita semua adalah pejuang Dhamma. Tak pernah goyah, majulah kita melangkah. Hadapi semua tantangan yang ada di depan kita. Hanya satu tujuan, berkembanglah Buddha Dhamma. Lagi ya, kita nyanyikan lagi ya sebentar. Saya juga tidak seberapa hafal ini. Dengan penuh semangat ya, kita resapi lagunya juga. 1, 2, 3. Dhamma yang sempurna,
indah di setiap baitnya, dengan menghayatinya, damai hati kita. Bersama dhamma kita selalu bahagia. Majulah kita mengembangkan Buddha Dhamma. Ingat bahwa kita semua adalah pejuang Dhamma. Tak pernah goyah, majulah kita melangkah. Hadapi semua tantangan yang ada di depan kita. Hanya satu tujuan, berkembanglah Buddha Dhamma. Ingat bahwa kita semua adalah pejuang Dhamma. Tak pernah goyah, majulah kita melangkah. Hadapi semua tantangan yang ada di depan kita. Hanya satu tujuan, berkembanglah Buddha Dhamma. Sudah ya. Nyanyi lagi atau mau nyanyi satu lagu lagi yang hipno kemarin ya, diulang satu kali ya. Ada liriknya kan? Hipno sama Giwirya. Pasti semua sudah bisa ya. Yang sudah bisa lebih keras. Enggak usah pakai ini ya. Oh ya harus ya. Satu, dua, tiga. Bersatu sehati kita melangkah, dibimbing oleh Dhamma Sang Buddha. Terdengar alunan parita suci, inilah tekadku tulus dan murni. Di bawah Yayasan Samaki Wirya tercipta semangat persatuan. Bersujud berbakti dengan gembira, luhurkan namanya sepanjang masa. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam Dhammamu tersampailah tujuan, Yayasan Samaki Wirya tetap jaya. Singkirkan rintangan di jalan kami menuju bahagia sejati. Oleh Dhammamu ku tetap setia, mengagungkan Sang Buddha yang sempurna. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam Dhammamu tersampailah tujuan, Yayasan Samaki Wirya tetap jaya. Yayasan Samaki Wirya
anumodana semuanya. Semoga berbuah kebaikan. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Ailinda dan umat-umat semua karena sudah membantu menyanyi. Berarti tugas selanjutnya untuk pengurus mungkin bikin cover himne sama Gibir ya. Selanjutnya bagi umat yang mengakses buku Parita, marilah membuka halaman 122. Marilah kita semua melakukan patidana untuk semua makhluk, leluhur dan kerabat yang mungkin telah meninggal. Juga khususnya untuk rekan-rekan kita yang seminggu yang lalu menjadi korban di Stadion Kanjuruhan dan semua tragedi yang ada di dunia ini. Handamayang patidanang karomase punya sidah nikatasa yananya nikata nime te sancaba kinontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo dita meca piya ditawa anye maca tawerino sata te tanti lokasming te bumma catuyonika pance kacatuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye pati daname anumodantu te sayang ye cimang napacananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumondana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capapontu tesa sasi jatang subah sadu sadu sadu. Marilah kita melakukan nama karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakatom Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sanggang namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan
Sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, demikianlah puja bakti pada hari ini. Saya selaku pemimpin puja bakti memohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, terimalah salam dhamma. Buddha Nubawena Soti Hontu. Namo Buddhaya.